Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama Klinik YouTube. Kali ini admin ngurutus lagi, yaitu Buyur Turut Situs di Candi Tikus. Kali ini kita ditemani oleh Kang Sinten? Kang Is Haryanto. Kang Is Haryanto. Jadi Kang, di sini kita ingin bertanya sedikit tentang Candi Tikus. Dulu asal mulanya ditemukan Candi Tikus itu bagaimana? Ya, saat itu tepatnya pada tahun 1914 masyarakat sekitar sini yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani atau buruh tani itu mengalami hambatan atau gagal panen ya, yang disebabkan oleh hama tikus. Akhirnya masyarakat ini merasa jengkel atau resah ya, karena tanamannya itu yang diharap-harap panennya malah rusak yang disebabkan oleh hama tikus. Akhirnya para warga ini bermusyawarah bagaimana mengatasi hama tersebut. Akhirnya dicapailah mufakat untuk mengejar tikus itu sampai ke sarang-sarangnya, karena saat itu kan belum seperti sekarang ya, ada obat-obatan, ada alat perangkap yang sudah semakin canggih. Jadi dulu hanya menggunakan manual, jadi dilakukan pengejaran, pembasmian dengan cara manual ya, dengan membawa alat-alat benda-benda tumpul ya. Akhirnya setelah dilakukan pengejaran secara massal, tikus itu larinya ke sebuah gundukan, atau ini dulu dipakai juga untuk makam atau kuburan ya. Jadi ini dulu makam rakyat yang tanahnya itu lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Nah, tikus-tikus itu kebanyakan larinya ke sini, ke gundukan tanah ini. Nah, setelah dilakukan penggalian, setiap lubang yang ada itu digali. Semakin ke dalam, tikus itu bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Setelah dilakukan terus penggalian itu, ternyata di situ salah satu cangkul dari para petani atau warga di Dusun Deno ini mengenai struktur atau bata merah yang bertumbuk-tumbuk ya. Akhirnya semakin dalam struktur itu semakin melebar. Akhirnya masyarakat ini curiga, ini jangan-jangan ada sebuah candi, karena memang di sini seringkali ditemukan struktur atau candi. Akhirnya teman tersebut dilaporkan kepada Bapak Bupati Mojokerto yang pertama bernama RAA Kromojoyo Adinegoro untuk dilakukan peninjauan apakah ini struktur ini candi atau hanya sekedar bongkahan bata merah saja. Akhirnya instruksi Bapak Bupati itu untuk mencari atau menggali sekalian sarang-sarang tikus itu untuk meneruskan. Jadi sembari sambil mencari tikus, sembari melihat terusan dari struktur yang ditemukan. Setelah semakin dalam, tikus itu banyak yang bisa dibunuh dan struktur itu semakin nampak jelas. Akhirnya Bapak Bupati menginstruksikan untuk penggalian lagi secara massal kurang lebih 2 tahun. Akhirnya ditambahkanlah candi ini secara bertahap, karena memang pada saat itu masyarakat sangat antusias. Kenapa? Jengkel bagaimana tanamannya ini bisa diselamatkan diserang oleh hama tikus tadi. Itu kan pas waktu digali akhirnya tahu ternyata itu sebuah adanya candi ya kan ya. Yeah, terus itu setelah digali akhirnya tahu kan, akhirnya dipelajari ya kan ya. Untuk pembelajaran sendiri itu sebenarnya siapa sih pendiri Candi Tikus atau yang membangun Candi Tikus pada waktu itu? Ya, kalau menurut para ahli atau sejarah yang saya baca di literasi itu, ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit ya, kurang lebih pada abad ke-13 sampai 14 yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, dan ini merupakan petirtaan ya, menurut para ahli petirtaan atau pemandian suci. Jadi karena memang sampai sekarang disebut Candi Tikus karena pada saat itu kan belum ada nama.
atau dasar ya. Jadi pertama temuan itu langsung dikasih, oh karena ini temuannya setelah mencari tikus, karena banyak tikus juga di dalam candi ini, makanya disebut candi tikus. Jadi pendirinya itu oleh Hayam Wuruk, dan Ya. karena ditemukannya dari tikus tadi maka dinamakan candi tikus. Untuk pas waktu dipelajari dan ditemukannya itu untuk fungsi dari candi tersebut itu sebenarnya apa? Ya. Pada masa kerajaan Majapahit. Ya kalau dilihat dari sketsa atau struktur yang ada, ini bentuknya bujur sangkar, dan ada candi besar yang dikelilingi oleh candi-candi kecil, juga ada 49 pancuran. Ini merupakan petirtaan atau pemandian suci pada masa era kerajaan Majapahit. Kenapa? Dilihat dari bentuk atau susunan dari candi tikus ini, ada candi besar yang dikelilingi oleh candi-candi kecil. Ini merupakan replika dari Gunung Mahameru yang ada di India, yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Dan juga dari bentuk pancuran itu ada bunga padma dan juga kepala makara. Seperti kita ketahui, bunga padma adalah bunga teratai ya, kalau zaman sekarang itu adalah bunga yang disucikan juga oleh pemeluk agama Hindu ya, bunga teratai atau bunga padma itu. Kepala makara juga seperti itu, adalah hewan dasar laut yang mempunyai makna juga suci atau disucikan menurut kepercayaan agama Hindu Buddha saat ini. Kalau secara filosofi dari candi tersebut itu ya, karena ya itu tadi, karena memang ini adalah replika atau apa ya istilahnya dari Gunung Mahameru ya. Jadi ini merupakan pemandian yang memang sangat disucikan dan juga penuh kesakralan ya pada saat itu. Karena latar belakangnya juga ini adalah agama Hindu Buddha, jadi candi-candi itu memiliki aura magis yang bisa diandalkan ya pada saat itu. Jadi para kerabat raja atau ratu-ratu yang untuk mensucikan diri itu mereka harus melalui petirtaan ini, harus disucikan dulu, atau mungkin mau kerabat mau masuk ke dalam istana Majapahit itu harus melalui pensucian di candi ini. Berarti untuk tempat mensucikan sebelum kita masuk dari kerajaan tersebut ya? Ya, bisa jadi seperti itu ya kemungkinan. Ya, jadi kalau boleh saya menambahkan, jadi ukuran dari candi tikus ini adalah bujur sangkar ya. Jadi panjang sama lebarnya ini sama, dan tingginya itu kurang lebih 5,2 meter. Jadi sampai sekarang bangunan ini masih 85% itu masih asli, kecuali yang di sebelah selatan itu ada kerusakan pada saat penggalian. Itu juga sudah dilakukan pemugaran pada tahun 94 sampai 95 oleh dinas terkait pada saat itu. Dan juga ada bekas penambalan pada masa Hindia Belanda. Itu ada bekas semen, tapi kita tidak mendapatkan laporan secara rinci. Itu juga ada gorong-gorong, juga ada peninggalan Belanda yang mengarah ke barat. Itu untuk membuang dari air yang ada di candi ini ketika mengalami hujan yang intensitasnya tinggi, lebat, itu ada pembuangannya gorong-gorong ke arah barat. Adapun juga cerita mistis ya yang sampai sekarang masih kita kita alami dan juga kita rasakan ya, karena kita sebagai juru pelihara ini banyak sekali para petani atau warga Roka yang punya sawah. Ketika sawahnya itu diserang oleh hama tikus, mereka minta air ke sini, minta syarat ke sini ya. Itu adalah kepercayaan masing-masing. Tapi saya selama kurang lebih 15 tahun di sini itu terus menerus ada, setiap orang ada panen, setiap orang mau tanam itu pasti ada yang ke sini. Jadi sampai sekarang iya, jadi ini tradisi yang turun temurun ya, istilahnya kepercayaan masing-masing. Itu mereka percaya bahwa air yang ada di candi ini masih bisa digunakan untuk mengusir hama tikus yang ada di sawah. Dan saya sendiri juga mendengarkan sih, cuman saya tidak mengalami sendiri, tapi ketika orang itu kesini itu kan tidak sekali dua kali. Jadi ketika mau tanam kesini,
setelah panen dia ke sini memberikan istilahnya syukuran, oleh-oleh, istilahnya ucap syukur. Itu mereka bilang kepada kami, itu katanya airnya memang manjur sekali ya. Sangat manjur. Ketika ada tikus yang ada di sawahnya itu, ketika dikasih air dari sini itu langsung pergi atau minggat ya, seperti itu. Oke, salah satu air yang dapat mengusir hama tikus tadi ya. Iya, itu kepercayaan Warga warga lokal ini, bahkan sampai ke Indramayu, Demak, Jawa Berarti Tengah. jauh sekali ya, banyak. Iya, hampir seluruh dari sini, Jawa. tapi- Enggak, justru malah yang di daerah Trawulan sendiri ini aman, nggak ada hama tikus ya. Tapi kalau tikus 1-2 itu semua rumah pasti Ya, ada, itu wajar ya. Tapi kalau yang hama itu tikusnya sudah jumlahnya sudah ratusan bahkan ribuan. Jadi ini kepercayaan yang masih ada turun temurun ketika saya sendiri mengalaminya. Oke, baik, terima kasih ya Kang ya atas informasi dan juga pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Candi Tikus, baik filosofi ataupun awal ditemukannya Candi Tikus dan juga pendirinya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.